Teman-teman, kalian sedang menyaksikan Cerewetin Serie A. Untuk kali ini gue mau ngobrol dengan akhirnya dapat teman Juventus juga. Gue udah ngubungin Juventus garis lucu, Juventus Club Indonesia, Juve bla bla bla, ditolak semua. Ada podcast juga namanya Juventus Signora atau siapa gitu, ditolak juga. Dan akhirnya gue dapetin kontak namanya Mas Alvan. Mas Alvan ini gue sih udah tahu dari beberapa waktu sebelum gue hubungin komunitas Juventus ya. Gue dapat tahu sosok Mas Alvan dari tulisan dia di fandom. Tapi mau ngontak Mas Alvan, Twitternya bagian message-nya kekunci, jadi susah. Dan akhirnya teman-teman dari Juventus garis lucu yang menghubungkan. Jadinya akhirnya berkesempatan juga. Oke deh, gue bakal nanyain beberapa hal seperti Juventus sekarang, Juventus musim lalu, dan bagaimana prediksi Juventus di musim depan. Oke, langsung aja kita ngobrol dengan Mas Alvan. Selamat malam Mas Alvan. Malam, Bos. Terima kasih banyak Mas Alvan sudah bersedia nih. Sejujurnya Mas Alvan itu saya udah lihat dari waktu tulisan Mas Alvan muncul di fandom. Dari situ saya kepikiran mau ngajak ngomong Mas Alvan, cuma mungkin bisa kali ya ada komunitas fans club Juve yang bersedia, tapi ternyata udah nyoba dari ujung ke ujung, dari yang podcast, yang Juve Club A, Juve Club B, bahkan ada ya, saya lupa nama Juve apa gitu yang followers saya juga banyak, bilang gini, saya nggak enak kalau saya yang muncul, yang official aja deh, gitu. Kita ini loh mau bicarain orang jauh, dipikir ribet. Iya, padahal kan ngobrol, ya emang cuma ngobrol, kenapa harus official, nggak official. Abisnya mau ngajak Mas Alvan itu terkendala di Twitternya nggak ada kolom message gitu. Mau ujuk-ujuk tweet juga aneh banget, terpelan siapa nge-tweet gitu. Terkenal enggak gitu kan, saya juga malu juga gitu. Siap. Mas Alvan lokasi di mana, Mas? Di Lombok Barat, Mas. Di Lombok ya? Iya. Jadi target saya juga ketemu Mas Budi Windekin sebenarnya nih, belum sempat tapi. Nah, baru mau ngomong kemarin ngobrol sama Mas Budi juga Lombok. Ternyata Lombok ini pundit-punditnya gokil-gokil, keren-keren ya. Iya, itu sudut pandang optimis itu. Kalau pesimisnya mungkin saking gak ada kerjaan, bola aja dilihat. Enggak. Mas Budi nama besar iya, besar di Jogja. Dua-duanya nama besar lah. Tulisan masuk fandom dibaca banyak orang, nggak semua orang bisa kayak gitu. Hebatnya Mas Budi itu besar dan santun orangnya. Dari jauh aja udah terasa aroma sopan. Bahkan belum kenal. Kita mau rencanain ketemu belum sempat, tapi tetap saya targetin itu. Harus ketemu satu pulau. Iyalah, parah banget. Ini aja kaget. Parah. Lombok juga. Oke, Mas Alvan. Pertanyaan jelas, saya ngobrol hari ini pingin tahu sebetulnya. Saya dengar Inter, walaupun Inter ada di Serie A, saya nggak hafal betul dinamika yang terjadi di setiap klub-klub ya, bahkan rival-rival. Sebetulnya apa sih ide besar Juve sampai beralih dari Sarri ke Pirlo sebetulnya? Itu kan perjudian ya. Walaupun Pirlo legenda, pemain bintang, tapi ya perjudian tetap aja perjudian. Tolong ceritain dong, Mas Alvan. Perjudian dong, soalnya legenda Milan, Mas. Jadi bukan ide besar kalau saya lihat ya. Mungkin apa yang saya bilang nanti bakal ya banyak tanda petik diserang sama sesama Juventus ini, tapi it's okay lah ya. Ini negara demokrasi kok, santai aja. Bukan ide besar, itu pilihan terlogis yang ada di pasar pelatih saat ini. Yang saya pikir begitu. Kita sudah mulai tidak jelas mainnya itu di Allegri musim terakhir. Tidak jelas dalam arti ngelawan klub kecil saja kok kayak melawan Real Madrid, katakan mental yang dibawa itu salah sejak Allegri musim terakhir. Sarri datang dengan ide yang cukup jelas, tapi ternyata ya karakteristik Pak Tua perokok itu cukup aneh saya pikir. Dia tidak bisa terlalu melebur sama timnya. Dia di Chelsea dia juga banyak catatan, walau secara piala sukses, tapi dengan sesama Italia kok ya intinya apa catatannya Sarri apa, Mas Alvan? Maaf saya potong. Catatannya Sarri apa?
Maksudnya dia tidak bisa kurang bisa harmoni sama timnya seperti Siapa waktu itu gesekan sama siapa waktu itu? Sarri. Banyak Bonucci, Ronaldo sendiri, Pjanic dia janjikan di konferensi pers awal-awalnya dia harus pegang bola ya walau dengan nada bercanda ya, dia harus pegang bola minimal 150 kali. Nah, pengen dijadikan Jorginho. Ternyata ya Jorginho baru ternyata bersama Sarri itu jadi musim terakhir Pjanic di Juve. Jadi ya mbah-mbah ini mungkin punya ide yang jelas tapi mengkomunikasikannya kurang, apalagi aplikasi di lapangan. Coba kita sudah misal saya lupa sih detailnya, kita udah unggul 1-0 sama klub pertengahan ke bawah lah, katakanlah Hellas Verona gitu. Kok ya kayak mempertahankan 1-0 itu sepertinya sudah misalnya datang dengan mental nggak bisa nambah gitu, dipertahankan 1-0 itu. Sikap kayak gitu yang coba diubah dengan Pirlo ini, Aura. Saya sambil potong-potong tengah pembicaraan nggak apa-apa ya Mas Alvan? Nggak apa. Oh berarti DNA yang berkembang di teman-teman Juve itu ini ya, apa namanya, attacking football banget ya. Maksudnya lawan klub mid table papan tengah gitu 1-0 bertahan tuh bukan Juventus banget bagi teman-teman Juve. Karena di Inter lihat Conte 1-0 tetap ngeyel 2-3 itu ya bahkan pada ngerasa enggak, Conte itu ya harusnya DNA Inter 1 gol cukup menang bertahan gitu, itu DNA Inter. Itu teman-teman Juve berharapnya gitu ya. Oh, itu DNA Mourinho mungkin Mas, bukan DNA Inter. Oh, dari zaman Herrera, jauh banget ngomong. Herrera. Iya, Inter memang tim counter attack. Iya. Jadi bicarain Pirlo tadi. Jadi langsung saja ke konklusi tentang Pirlo. Saya masuk golongan Pirlo in. Kalau ditanya musim depan mau gimana? Kenapa? Kita lihat aja gajinya. Sekarang lagi Covid. Kita nombok Ronaldo banyak nih. Gaji Conte katakanlah 12 ya kalau saya tidak salah juta euro. Gaji Pirlo 2 juta pun tidak ada. Dan dia relatif ya, dan orangnya ya relatif kalem lah, woles lah, slow lah. Tidak pernah berkata-kata yang macam-macam di media, yang dibuat manajemen, pemainnya sendiri. Pilihan aman lah saya pikir. Daripada gambling lagi, nyoba kontak klub, Zidane, nah itu udah Masya Allah, nggak karu-karuan mungkin gajinya itu. Kalau bisa ngelepas pemain yang ada sekarang yang surplus, tanda petik nggak dibutuhkan lagi. Jadi saya pikir Pirlo is the right man for now. Dari gaya bermain nggak ada permasalahan dengan berbeda banget sama Sarri. Aku tipe penggemar yang sebenarnya nggak terlalu Mas sama gaya. Mas suaranya jadi kecil Mas, maaf suaranya jadi kecil. Halo, tes. Kecil banget Mas. Tadi enggak. Iya kecil banget Mas, suara-suara apa di belakang juga jadi kecil banget, tadinya jelas. Halo? Iya kenapa ya Mas, kecil banget. Kecil banget. Tadi suaranya bising banget bahkan. Kecil Mas, kecil. Ini kayak nggak pakai mikrofon. Oke, tadi kita ngobrol sampai dengan Mas Alvan, tim Pirlo in. Jelas. Pertanyaan saya adalah apa karakter apa yang membuat Pirlo walaupun dari perbedaan yang membuat Pirlo lebih diterima dari Sarri? Dia kelihatan sedikit lebih tidak keras kepala dari Sarri. Dia masih menerima kritikan, sepertinya dia cenderung hangat sama pemainnya, tidak kelihatan alot. Halo Mas? Halo? Jelas, saya mendengarkan. Sedang mendengarkan. Oh iya, oke. Iya. Dan dia bisa hasilnya di lapangan gitu tidak terlepas dari peringkat berapa kita sekarang, ada hasilnya di beberapa pemain, contohnya peningkatan yang dirasakan Danilo,
Morata juga bisa langsung top tier, padahal ya kalau boleh kita pilih Madrid atau Atletico ya cenderung stuck lah beliau. Mereka beberapa memang ada penurunan, tapi kalau kita pakai sudut pandang ya mengapresiasi ya, bukan ya Cuadrado semakin paten di kanan, mau back mau sayap ya begitu. Dia memang pelatih baru, tapi saya pikir ini istilahnya pembaptisan api yang tepat langsung memegang tim pertama. Tidak salah ini, tidak salah. Ini pilihan terbaik daripada bertahan sama Sarri. Banyak bara dalam sekam yang lama-lama bisa meledak. Who knows? Kalau Sarri bertahan apa bintang-bintang itu masih mau di Juve. Saya pikir nama besarnya sebagai legenda yang masih hangat bahkan ya, yang dibangunkan kembali oleh Conte, ya itu cukup membantu. Sarri kan ya dulu bangkir, jadi kalau dia reset sedikit, apa yang dia bisa tonjolkan di pemain-pemainnya, histori sebagai pemain bola dia enggak punya, ya bangkir bos, ya baru bisa melatih di umur 50-an ke top flight gitu aja sih. Cukup membantu nama besar pemain. Tapi dulu gajinya Sarri berapa sih? Ingat nggak? 2 kali gede nggak sih Sarri? Kalau yang masalah angka-angka itu nggak aku mas. Takut iri sama rezeki orang. Enggak, saya tuh penasaran aja kenapa Pirlo sampai mau dikasih gaji segitu gitu. Iya. Masalah angka gaji sama nomor punggung pemain itu bahkan aku kadang lupa ya. Jadi modal kita ngomong ini rasa kesel kita waktu nonton tim sendiri gitu. Itu yang teringat terus. Ya. Kemudian kalau dari segi komposisi squad, saya nggak hafal. Sekarang dengan waktu zamannya Sarri itu, kekuatan mana sih sebetulnya? Nambah Kulusevski. Kita bedah satu-satu. Yang baru kan Kulu banyak yang kecewa anak-anak. Jelek ya? Bukan jelek sih. Ya kita harus fair. Dia masih 20 tahun paling. Kita di hidup kita umur 20 ngapain sih? Gitu ceritanya. Tapi Chiesa kan wah mantep banget. Nah itu oleh-oleh terbaik dari musim ini adalah Chiesa. Yang kedua De Ligt semakin paten di belakang. Oh De Ligt bagus sekarang ya? Iya bagus, dan misalnya dia bermain agak jelek itu kita Juventini sosmed tuh cenderung kalem sama dia. Jadi kenapa? Kasarnya ya kalem, enggak menghujat kalau saya lihat. Biasa wae kalau De Ligt tampil jelek. Yang disalahin kadang pasangannya Bonucci, Chiellini gitu. Jadi gitu. Sudah buat saya dia media darling, fans darling De Ligt. Walau mungkin ya belum mencapai levelnya di Ajax lah, jelas belum sesuai dengan harganya mungkin. Iya, itu beban yang sangat mengganggu sebenarnya. Nggak adil buat anak muda seperti itu dihargai ya 80 kalau nggak salah ya. Gede banget. Gede banget bos. Diharapkan jadi kapten di masa depan sih. Cuma ya seperti biasa kita di tiap tim pasti punya Lord kan yang jadi ejek-ejek sama fans sendiri. Ya Lord ini semoga tahun depan. Siapa Lordnya di Juve siapa sih? Lah itu yang kita bikin videonya Bernardeschi. Oh, Bernardeschi. Kalau kita nggak ada bahan obrolan, bahas itu insya Allah rame. Baru tahu loh, kalau di Inter Gagliardini soalnya. Oh, yang saya ingat dulu tuh epic banget tuh, Celoto ya. Wah, kalau Celoto masih pendek dia. Masih banyak yang respect ya. Pendek, respect sih enggak, cuma terlalu pendek. Kalau Gagliardini udah 3 pelatih, udah 3. Mas, saya tanya balik nih Mas, satu aja. Ngelihat Atalanta bisa main seksi sama Gasperson tuh ada rasa sesal nggak? Zaman dulu tuh cuma bertahan ya berapa ya 5-6 laga gitu. 6 laga dan 6 laga ya. Ya lupa berapa laga, tapi dia mencatat rekor terburuk sepanjang pertandingan Inter loh. Iya. Tapi yang perlu diingat, Conte pun dulu di Atalanta dipecat atau degra gitu. Berarti ada memang pelatih-pelatih yang lahir untuk klub-klub pertengahan sepertinya. Iya. tidak bisa di klub besar. Iya, ada pelatih-pelatih ya apa siapa contohnya Mihailovic mungkin
siapa sekarang ya? Mazzarri di Napoli bisa sebagus itu. Iya. Padahal sekarang Inter 3 back ya tetapnya ya. 3 back. Formasi Conte cuma bisa 3 pakemnya. back. Conte cuma 3 back. Kemarin Oh. Allegri kemarin baru konferensi pers, ngikutin nggak Mas Alvan? Dia baru ini konferensi pers, dan salah satu pernyataannya adalah tidak ada klub di Eropa yang juara Liga Champions dengan menggunakan 3 back. Wow. Jadi itu kalau di Indonesia tuh orang yang kayak gini biasanya press release bayar 40 juta untuk nyari nama tenar tuh. Iya. Halo, Mas. Tua itu ya Allah. Tapi ya banyak sekali yang perlu Allegri balik. Oh gitu ya? Oh iya, udah dapat Juventus ini di Twitter ya, Arjun Pradip ya sih Rahmi sekangen itu. Mungkin kangennya karena ya Pirlo terkesan lagi jelek saja. Saya ingat sekali dulu 2 musim terakhir Allegri isinya sumpah serapah semua. Ya walau Scudetti tapi ya gaya mainnya ya begitulah, mengecewakan, bikin ngantuk. Allegri gitu ya? Iya, jadi agak gimana ya, rada-rada ya mbok kalau bukan Pirlo buka lembaran baru saja sama orang lain. Soalnya waktu jangan kemarin comeback. Waktu musim lalu Conte sempat ada isu keluar, kemudian nama Allegri menguat, saya itu googling tentang Allegri. Salah satunya transformasi Allegri ketika masuk di Juve di tahun pertama, di awal-awal dia masih pakai 3 back, kemudian jadi 4 back, kemudian Mandzukic dibuat di sisi kiri, apa istilahnya tuh? Sayap tapi inverted winger. Ya. Jadi maksudnya ya cukup taktikal gitu saya melihatnya. Jelas lah, dia di Cagliari aja bisa dapat penghargaan pelatih terbaik Serie A semusim. Persis, ketika saat itu Mourinho di Inter. Oh, iya. Jadi orang yang bisa jadi terbaik di klub kecil, jangan bayangkan di klub besar dia bisa apa gitu. Dan Allegri membuktikan itu tepat. Cuma sialnya belum rezeki aja nambah UCL sama kami itu. Sakit. Oke, kita balik ke musim ini. Apa yang membuat Juve sekarang oke lah katakan jauh dari posisi sekarang Inter, tapi bukan itu sih masalahnya. Kenapa bisa sampai sekarang tuh bisa potensi ke Liga Eropanya lumayan loh sekarang kan? No. Enggak. Jauh. Kita baru mengalahkan pesaing langsung Napoli. Iya, itu tentu moodbuster yang luar biasa. Contohnya lawan Genoa bisa menang meyakinkan. Itu sudah. Asisnya Morata bagus ya? Asisnya ke siapa? Asisnya Ronaldo ke Morata. Asisnya Ronaldo. Itu hebat loh, cuma Goat yang bisa koordinasi sama tiang gawang. Itu kalau di basket itu ya sengaja lempar ke papan biar didang sama yang belakang. Iya, cuma ya kalau bicara Inter saya pikir ya sudah tutup buku lah, sudah beda 12 poin ini. Tinggal si Milan merah ini aja masih bisa kita dongkel kayaknya. Iya, kalau di grup-grup Inter tuh Juve jarak 12 poin itu masih mengkhawatirkan. 8 laga lagi ya. Tapi kalau Milan beda setengah poin aja kita nggak khawatir. We are so rich. Iya, itu Juve itu payahnya di Mas. Mungkin ini masalah semua tim sih. Kita sama pesaing langsung bisa menang atau minimal saling kalahkan lah, gilir ganti kan, gantian saling mengalahkan. Tapi ngelawan Benevento, Hellas, kok ya enggak bisa menang, sudah lawan 2 kali musim itu. Di situ kalau boleh berandai-andai. Betul. Benevento 2 laga cuma 1 poin. Iki opo-opoan nih, mentang-mentang Filippo Inzaghi. Iya, tapi memang klub besar sebetulnya itu kendala. Hellas Verona lagi. Itu Verona kuat loh. 2 musim terakhir kuat banget. Bahkan pemain tengahnya Verona tuh Amrabat tadi sekarang ke Fiorentina, sekarang
Nah, ya itu lagi Mas sebutin tuh salah satu yang ngalahin kami. Fiorentina, Inter, Benevento sama satu lagi Napoli. Kita kalah 4, imbang 8. Saya lebih kangen imbang yang 8 ini kalau bisa berubah daripada kalah 4 ini. Tapi saya pikir ya kemenangan lawan Napoli kemarin pertandingan yang sempat tertunda itu udah bener-bener titik hajar banget buat saing utama ya. Itu adalah assalamualaikum kepada Liga Eropa, saya pikir ya. Tidak ada isu malam Jumat. Malam Jumat fokus Jumatan. Jangan nonton bola kalau malam Jumat ini. Harja apa kabar, Mas? Harja. Terus Nagatomo apa sudah dioper sama Jonathan? Sama Biabiani. Oh, Biabiani. Iya, kan Jonathan kan nih. Itu meme seumur hidup, lucu. Itu masa kelam, nggak sebut masa kelam lah. Maksudnya sebelum Inter juara pun ya saya juga udah nonton kelam, jadi kayak nggak ada lagi yang kelam tuh nggak tahu gitu. Coba tadi kita udah nyinggung Liga Eropa. Saya mau tanya-tanya ke Mas Alfa nih. Apa sih yang nyebabin Juve 2 tahun terakhir begitu berkuasa ya? 2 tahun terakhir maksudnya ya sekarang oke lah nggak ini, tapi tahun-tahun kemarin juga enggak sih, saya mau ngobrol 2 tahun terakhir aja deh, zamannya Sarri sama Pirlo. Kemarin lawan Porto aja nggak lanjut gitu. Pusing saya. Kalau bahas UCL ini sudah. Enggak. Kitanya yang terlalu wait and see. Ya kalau bahas nyesel-nyeselan ya jelas di leg pertama itulah golnya. Babak 1 awal-awal terus babak 2 awal-awal itu apa-apaan. Saya pikir ya badut Eropa itu bukan, saya mengakui Joker Eropa lah kalau saya boleh berhalus. Kita pembunuh di Gotham tapi keluar dari Gotham ya kayak gitu. Coba sama Ronaldo, keoknya Ajax, anak muda. Lyon entahlah siapa pemainnya. Era penting. Terus terakhir Porto. Oke lah, Porto ini aja sih yang lumayan. Cuma apa ya Mas, kalau UCL susah dikalkulasi kalau UCL ini. Benar-benar ini ya, benar-benar unpredictable ya. Semua jadi rasa sama kuat gitu ya. Lah orang sesabar Buffon aja sampai menyepi ke Paris 1 tahun saking kecewanya di UCL. Ternyata balik lagi Pak Tua itu, coba. Bayangkan perasaan kita. Nih, maaf ya Mas, kita ngomongnya agak loncat-loncat karena memang saya ada beberapa rasa penasaran dengan Juve dan nggak ngikutin sebegitu dalamnya. Buffon itu tampil kalau apa sih sebetulnya? Tahu-tahu main, tahu-tahu enggak. Sebetulnya ada apa namanya, bisa dibaca nggak sih? Ganti-gantian per 2 pertandingan, per 1 pertandingan. Saya pikir dia itu sudah ketika dia comeback 2 tahun yang lalu ya kira-kira sudah ya ada semacam klausul, paling saya pikir klausul bahwa dia tidak akan dia rela tidak jadi kapten lagi, tidak mengambil nomor 1. Nah itu kan sudah bisa dibaca sebagai ya rela lah dia kehilangan spot itu. Kasarnya untuk bayar mungkin dibilang malu enggak sih, enggak enaknya karena sempat cabut ke Paris untuk ya ternyata di Eropa malah blunder lagi lawan MU di Paris. Itu Lukakunya sampean. Jadi saya pikir pembahasan Buffon dan UCL itu sudah selesai lah. Dia tidak butuh itu. Golongan kiper kedua Buffon terlalu sering tampil. Oh, enggak Mas, cuma 11 kali semua laga. Ya, 11 kali, coba klub lain. Kalau nggak cedera, kalau nggak mati, nggak. Handanovic itu COVID aja dimainin itu kalau bisa. Yang penting social distancing. Enggak, maksudnya Buffon tuh untuk golongan kiper kedua sering, maksudnya entah rotasi di liga nggak tahu. Iya, dia kalau ada bola menjauh ya, tapi sekarang lagi bagus. Tapi ini lagi menarik nih di Juve, Mas. Gimana tuh? Statistik tuh susah kita hafal itu kalau di obrolan kayak gini. Selama Buffon main, nggak pernah kalah. 11 kali main, 9 menang, 2 imbang. Nah, ini salah satunya Copa lawan Inter. Lumayan ya. Bisa lah.
Iya, Copa kan yang 0-0 apa yang 1-2? Kayaknya dua-duanya Buffon Bahkan yang main. Messi saja bisa dia tahan. Copa itu yang bikin kita ketemu besok, Super Copa. Super Copa. Enggak. Jadi ya pertanyaan saya, Iya, Buffon itu Milan terus dapat apa musim ini? ya Milan itu di akhir Desember ketika tutup tahun Masehi, tapi secara giornata bahkan pertengahan musim Mas aja agak belum. hilang sedikit. Ya, ini Mas juga nih. Pause sebentar, Bos. Ya, agak hilang. Oke. Udah normal sih. Oke, ya. Milan Sudah. itu, Mas. Udah normal. Milan itu ketika pertengahan tahun kemarin di Desember 2020 memang sih 2020 udah berakhir, tetapi di Giornata tuh belum ada setengah musim, belum Campion de Inverno ya apa istilahnya, belum pertengahan musim. Ya, betul. Itu Milan itu Juara paruh musim, selebrasinya ya. Milan itu selebrasinya udah keliling-keliling lapangan, udah kayak lebaran. Jadi mereka itu ya udah Scudetto lah, makanya waktu Desember kemarin udah Scudetto biarin lah. Ya. Udah seneng itu. Mas, tadi pertanyaan saya belum dijawab. Saya penasaran. Sebetulnya Buffon itu dimainin kalau apa sih, Mas, sebetulnya? Ada klausul kah atau ngelihat apakah klub lawan 5 terbawah atau gimana? Kalau buat saya, sehabis Szczęsny berbuat agak bodoh. Misalnya kebobolan agak gampang. Perhatikan fenomena itu. Wabil khusus, pasti Buffon siap-siap habis itu. Oh, ini masa depannya aja belum jelas ini. Masa depannya siapa? Szczęsny apa Buffon? Buffon. Maksudnya masa depan di Juve. Dia udah nggak butuh duit, tapi dia butuh main doang sebenarnya. Butuh Liga Champions. Mungkin kiper ketiga Inter kali ya musim depan ya. Kayak Inter lolos masuk grup, Bos. Astagfirullah. Inter apa itu Conte sih, saya nggak ngerti sejujurnya. Conte itu awal musim tuh apa gitu, nyoba-nyoba 3-4-1-2, nyoba-nyoba macam-macam. Mungkin ada tuntutan juga kali dari fans ya. Ini Eriksen taruh di belakang penyerang, banyak formasi dicoba-coba, tapi ujung-ujungnya 3-5-2 lagi. Eriksen bisa adaptasi di gelandang tengah, di 5 pemain tengah gitu. Oh, Eriksen sudah sering main sekarang? Sering. Udah paten ya. Akhirnya bisa, ternyata titik baliknya ketika dia menguasai bahasa Italia. Kita kalah di partnership. Menguasai apa? Halo Mas, suaranya. Apa, Ya. Mas? Partnership apa Mas tadi, suaranya terputus? Pirlo atau tidak? Halo, Mas. Soalnya kan Mas tadi suaranya terputus sampai dengan kita kalah dalam menguasai partnership apa Mas? Halo. Menguasai ya, kita kalahnya di partnership lini depan saja sih. Nggak punya rekan yang cukup sepadan sama Chris. Duel di Inter. Nah, Ronaldo musim depan gimana? Wah, balik ke Madrid kah? Bukan, enggak terlalu Ronaldo mania saya. Saya justru enggak biasa ada nama terlalu besar di Juve selain Buffon, Del Piero. Kok agak gimana ya bahasa Jawanya, agak wagu rasanya. Ya tetap senang, tetap respect, jelas. Itu jaminan gol itu. Kalau kita taruhan gol, Ronaldo nyetak gol di setiap laga itu 75% lah probabilitasnya. Iyalah, Ronaldo biar Cuma gimana pun. semua orang kayak jadi pelayannya gitu. Ada beberapa penyakit kecil Juve itu yang bikin sering poin kurang itu. Satu, Ronaldo ngotot ngambil tendangan bebas terus. Ada statistik bilang sudah 70-an tendangan bebasnya. Golnya cuma 1, Bos. Siapa yang emang free kick takernya siapa? Free kick takernya selain Ronaldo siapa sih? Dulu kan Pjanic.
Ya Dybala atau apa? Dybala lagi banyak mendekamnya. Tapi ketika Dybala sama Ronaldo main, walaupun tendangan bebasnya ada Iya. di sisi kanan, yang idealnya pakai pemain kidal pun bukan Dybala yang nendang. Ya, saya lupa sih detailnya. Yang jelas musim lalu Dybala ya itu sih warisannya Sarri. Tapi kalau berani saya bilang hampir tidak ada mungkin Juventus yang kangen sama Sarri. Sama Allegri banyak, Sarri mungkin tidak ada. Mungkin trauma karena waktu dia di Napoli kita dikasih jari tengah ya. Lebih ke jadi apa yang dilakukan Sarri itu katakanlah ya sudah melebur lah sama warisan Allegri di anu sama Pirlo. Ya kasarnya hampir tidak ada yang sebut beliau. Walau saya tetap hormat lah karena rokoknya. Yeah. Ini Dan saya mau balik lagi. Musim depan idealnya Ronaldo bertahan atau enggak sih? Dari sisi finansial, kebutuhan tim, isu-isu yang berkembang gimana? Apakah dia balik ke Madrid? Atau PSG mungkin? Kalau bicara isu itu tiap hari bisa berubah Mas ya di sosmed atau di media massa. Buat saya kalau tidak salah kontraknya masih setahun itu ya semoga bertahan sih. Buat ya buat membalas Inter itu pertama. Yang kedua kali aja Dybala tobat kalau dia tidak dijual. Nah kalau Morata tidak ditebus ya mungkin ada partner baru yang bisa dia temukan yang lebih sehati. Dan yang paling penting Chiesa sudah mulai klik ya ini. Kalau nyebut bocah ini saya senang ya. Karena dia orang Italia bos. Awalnya saya tidak senang. Dia kalau minta free kick tuh mukanya nyebelin lah gitu. Alay gitu tapi ternyata itu sepadan dengan ya apa yang dia lakukan untuk tim. Nah, saya pikir tidak ada mentor yang lebih tepat selain Ronaldo. Ya walau Ronaldo orangnya ya rada-rada egoistik gitu. Itu dia badannya tambah kurus emang karena usianya tua lebih gini atau gimana sih? Ya. Emang program karena biar sesuai usianya atau gimana? Mikirin anak bos, 4 bos. Covid lagi. Covid lagi, iya. Tapi kayaknya isinya Dybala ke agak masuk akal sih, Dybala Icardi tukeran. Icardi. Kami enggak sesabar Inter berurusan sama Wanda itu. Enggak. Nyebelin dia. Tapi jauh lebih teruji dibandingin Morata. Morata atau Marotta sih? Enggak tahu kan sekarang disampaikan deh. Tapi Icardi lebih teruji di Liga Italia. Tapi saya mengutamakan akhlakul karimah, Mas. Attitude-nya kurang kayak gimana. Adab dulu ya, baru ilmu. Iya. Karena Chiellini besok kayaknya mau pamit ini. Buffon kan masih 50-50. Mau suka atau enggak harus ada pemain lawas 1 atau 2 di tim. Walaupun mereka nambah rata-rata umur ya it's okay lah. Kalau enggak ada mereka Ronaldo bukan tipe pemimpin buat saya soalnya. Oh gitu. Buat saya. Dia enggak kayak ya Roy Keane gitu yang bisa. Karena masih baru juga kali di Juve. Dia darahnya profesional doang, bukan pakai hati banget. Yang saya dengar dia belum bisa baca Itali full bahkan. Nah, itu kan gitu. artinya iya, bisa dicek itu. Dia menampar teman-temannya ya dengan golnya, dengan asisnya, tapi tidak menampar benar-benar ke hati tuh. Gimana ya jelasinnya susah. Kayak Roy Keane gitu-gitulah. Dia belum punya aura itu. Ini tentu saya bicara gini deg-degan. Kita bicarain Goat ini, kualat. Artinya apa? Ya Bonucci atau Buffon harus stay lah. Karena Chiellini pasti pensiun, membimbing anak-anak muda ini. Terus mereka yang sudah masuk tahun keempat atau kelima ya layak dipertimbangkan. Kalau ada tawaran bagus jual aja, ngapain? Kayak Bernardeschi, Dybala itu. Masa mereka hampir lewat di Juve. Gitu. Apalagi ya? Prediksi musim ini akan ada di peringkat berapa? Akan ada Juve ketemu lawan susah apalagi sih? Selain nanti ada Inter.
Maksudnya peluang untuk nyalip Milan tuh nanti pas lagi di Giornata berapa ya? Loh, kan kita lawan Milan juga sekali lagi. Oh, ada lawan Milan juga ya? Oh iya. Wah, kalau prediksi nggak usah ditanya tuh, pasti kedua itu. Pasti. Oh, masih lama. 10 Mei. 8 lagi ya, 8 laga lagi ya. Yang jelas, sorry aja, kita sudah megang kita Copa dulu. Itu yang bikin kita ketemu besok di Super Copa, saling hajar lagi ya. Pastikan Vidal sehat. Di Inter itu pakai 3 gelandang tengah. Nah, 3 gelandang tengah itu yang di playmaker yang tengahnya itu udah Paten Brozovic, yang sebelah kanan Barella, yang sebelah kiri ini Eriksen, kadang Sensi. Nah, Inter punya 2 Lord nih, Gagliardini sama Vecino. Tapi maksud saya tadi ngomong gini adalah bahkan Vidal itu sekarang gelandang nomor 7. Inter butuh 3 gelandang, Inter punya 7, Vidal itu udah peringkat 7, nggak dipakai udah beberapa pertandingan terakhir. Berkat doa Juventini. Padahal meme paling awal 2 rambut pang, satu Vidal megang tongkat kasih, satunya Raja Nainggolan megang apa entah tatoan, yang satu ada di klub degradasi, yang satu di urutan 7 dari 3 gelandang yang digunakan coba. Iya. Ya ampun. Iya. Tapi lah ya. Semoga bisa merasakan lewat dari grup di UCL musim depan, Bos ya. Oke, Mas. Saya takut ganggu waktunya Mas nih. Pertanyaan terakhir yang mungkin akan saya taruh justru di paling depan. Sebetulnya apa sih yang ada di benak teman-teman Juve ketika melihat seringkali banyak pertandingan menang dengan cara-cara yang kontroversial? Sebetulnya apa sih yang ada di grup Juve yang dibicarakan? Contoh waktu lawan Inter, Vidal waktu di Juve ngegolin ke Inter itu offside-nya itu 3 langkah loh, jauh banget. Ntar saya coba cari deh. Oh, waktu Vidal di Juve. Iya, gol ke gawang Inter itu offside-nya jauh banget gitu. Kemudian ada yang muntari bola udah di dalam gawang, itu sebetulnya perbincangan yang ada di teman-teman Juve itu gimana sih? Iya. Ini kayaknya bukan tipe pertanyaan yang harus dijawab, Mas. Saya yakin sudah ribuan karakter di sosial media habis buat menjawab ini, Mas. Tuh, kalau itu saya betul. Yakin level Mas Angga ini jauh di atas itu. Tidak akan kita bahas bukan itu kalau kita sudah terima tim kita. Kita taken for granted. Loh, persis. Orang bisa pindah agama, tapi pindah klub bola itu nyaris nggak ada ya. Satu. Tapi maksudnya apa sih perbincangan di antara orang itu apa gitu? Perbincangan di antara sesama Juventini itu apa sebetulnya? Untung aja atau apa gitu yang menjadi penasaran? Azas praduga tak bersalah toh. Cari salah. Kita berbuat A, cari bukti orang lain juga berbuat A walaupun di match berbeda loh. Lah ya, kita bukan Nabi Muhammad loh, pasti berbuat dosa. Jangan serius-serius. Betul. Saya tuh cuma penasaran. Kalau saling menyalahkan itu normal, saya cuma bingung pembicaraan sama temen itu. Untung aja atau apa gitu. Iya. Iya kan saya levelnya Wallace sih, bukan warrior di media sosial yang ada isu mutari harus saya balas. Banyak kawan yang seperti itu, tapi saya ya cuek aja. Jangan serius. Yang penting tadi jawaban yang bagus. Terus kita cari kesalahan yang lain juga gitu ya. Lah iya, supaya kita enggak merasa berdosa-dosa amat, begitu loh, Bos. Loh, dosa itu cuma masalah giliran aja, pasti melakukan. Jadi Inter nunggu 35 tahun ya antara UCL ke UCL ya. Semoga kami enggak sampai 30 lah. 96 ke 2023 lah. Sebetulnya ada 3 pesta Inter setiap tahunnya. Pertama jelas kalau Scudetto. Kedua Juve tersingkir di Liga Champions. Kedua Juve ke juara Liga Champions pun nggak apa-apa. Inter masih bisa berpesta satu lagi selama Juve nggak treble. Itu jadi ada tiga juara.
bagi Inter di setiap musimnya. Jadi saudara-saudaranya ini hanya bisa diem kalau kita treble. Berat juga syaratnya. Tohir apa kabar? Tohir, halo, bagaimana kementeriannya? Jadi kalau udah sampai Inter Scudetto, Juve tersingkir di Liga Champions dan itu pasti nggak treble ya, itu udah kayak lebaran 3 kali dalam sebulan itu berarti. Iya, sudah sejauh itu ya, kita saling mencintai. Wes, Mas Alvan, dari saya udah cukup. Terima kasih banyak atas kesempatannya. Kita ngobrol-ngobrol lagi di Super Copa ya, Mas ya. Boleh. Yo, pastikan ikut dulu tuh, Bos ya. Oke, salam buat teman-teman Juventus garis lucu. Terima kasih udah dihubungin. Terima kasih banyak Mas Alvan. Sehat selalu. Salam buat keluarga. Siap. Makasih ya Mas. Silakan. Sukses buat Mas. Buat Inter enggak. Ya. Terima kasih Mas. Senang banget ngobrol sama Mas nih. Lucu soalnya. Ya, cocok berarti ya, garis lucu. Oke, see you. Good night. Ya. Night, ciao. Teman-teman, ternyata Mas Alvan dari Lombok. Sama kayak Om Budi. Gila, di Lombok banyak punditnya berarti ya. Pada jago-jago nih, ngomongin bolanya pada asik-asik semua. Mas Alvan top deh. Lucu, cocok lah masuk Juventus garis lucu. Kocak banget. Untuk teman-teman yang lain, kalau ada yang kenal komunitas-komunitas sepak bola, mohon informasinya ya. Gue sih sebetulnya sejujurnya juga pengen, bukan berarti gue nggak pengen ngomong sama yang personal, pengen juga, cuman kan lebih seru kalau komunitas. Kenapa? Karena artinya gue juga bisa sekalian menginformasikan gitu, siapa tahu ada yang dengerin, pengen gabung ke komunitas A, komunitas B, gimana caranya. Karena sejujurnya ngobrol walaupun rivalitas keras antar tim, tapi kan ngobrol ya apa salahnya. Sepak bola kan bukan kayak film kartun yang kita nonton semua punya jagoan yang sama semuanya, kayak kita nonton Spider-Man, semuanya belain Spider-Man, benci sama musuhnya. Kalau bola kan serunya di situ. Apalagi ya, gue lagi coba kontak Parmagiani Indonesia tapi belum dibales. Kalau ada yang tahu nomor kontaknya mau diinformasiin ya. Oke deh, sampai di sini dulu cerewetin Serie A. Bye bye.